Dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan Qur'annya itu tahun 2016 ya. Ya, 2016. Masya Allah, itu sebelum menikah ya. Iya gitu ya kan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, langsung aja ya. Mudah-mudahan sudah semuanya menyimak insya Allah. Kira-kira bagaimana menjadi pemuda generasi Qur'ani yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang diinginkan bagaimana membentuk generasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin silakan Ustaz. Waktunya berapa lama, Ustaz? Selama-lamanya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadanil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya lah kita masih Allah berikan kesehatan ya. Di antara mungkin banyak gak terlalu banyak sih, berapa persen itu adalah nikmat yang sangat nikmat gitu ya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, nikmatani mabghuna fihi makasiru minan nas, as-sihah wal firaq. Jadi nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan sekarang dan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berkah ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sebaik-baik figur, beliaulah seseorang yang paling layak kita tiru. Gerak-gerik beliau dari bangun tidur sampai beliau tidur lagi, bagaimana beliau makan, minum, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Karena beliaulah memang panutan yang Allah berikan untuk kita semua, untuk kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, sunnah dari kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka wahai orang-orang beriman bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebenarnya kalau kaidah fikihnya nih Ustaz, itu debu itu dipakai Ustaz kalau misalnya air itu tidak ada Ustaz. Ya gitu ya. Ini boleh lah saya saat ini. Daruri ya. Jadi bagaimanalah ada debu ketika ada telaga yang jernih gitu di depannya gitu kan ya. Ada telaga yang jernih, airnya mengalir deras gitu ya. Bersih gitu. Gimana gitu. Tapi karena ini adalah amanah dari guru saya, Ustaz Edo. Bukan beliau guru saya, bukan saya yang guru beliau. Inilah contoh murid yang beliau didik dengan hati ikhlas ya, dengan doa yang tulus gitu. Alhamdulillah, jazakallah khair atas bimbingannya selama ini Ustaz. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pemuda Islam itu generasi Quran Ustaz ya. Judulnya pemuda generasi Quran. Jadi ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini pernah berjaya di seluruh dunia. Islam ini pernah menjadi mercusuar peradaban dunia. Islam ini pernah menjadi figur dan contoh yang yang ditiru oleh seluruh dunia. Maka ketika itu di manuskrip lama itu dilihat raja-raja Eropa ketika difoto bersama istrinya memakai cadar. Jadi menunjukkan kenapa mereka
memakaikan istrinya cadar karena melihat dulu itu raja-raja Arab itu memakaikan istri mereka cadar, dan itu mereka anggap sebuah tren, sebuah hal yang keren gitu. Bahkan di kalangan pemudanya itu, seseorang itu ketika ingin melamar, laki-laki ingin melamar gadis pujaannya, maka jika dia mengatakan ohibbuki misalnya dengan bahasa Arab, maka itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Jadi kalau anggapan mertuanya tuh ini orang yang berpendidikan, orang yang gaul, tren gitu loh. Nah dulu Islam pernah tersebar sampai seperti itu di seluruh dunia. Maka bagaimanakah awal mula Islam itu bisa tersebar seperti itu? Maka awal mulanya itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW, ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Rasulullah SAW dengan perintah dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu jadilah Nabi Muhammad muda, umur 25 tahun, menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa semua nabi itu, kata beliau, itu adalah pemuda, kata beliau. Jadi tidaklah Allah mengutus nabi itu melainkan seorang pemuda. Maka memang kita tahu pemuda itu banyak ya sifat-sifatnya, berani, mereka cerdas, mereka berani mengambil resiko, ya, dan banyak hal lainnya. Dan memang tonggak, ya, berarti pemuda bukan berumur Ustaz ya? Ya, tapi pemuda itu bukan berarti yang kalau didefinisikan oleh para ulama juga, semua yang memiliki himmah itu sebenarnya pemuda. Semua yang memiliki semangat itu pemuda, mau dia 40 tahun, 50 tahun itu juga masih pemuda. Ya, kemudian Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah secara sir ya. Kemudian yang menerima dakwah beliau adalah para pemuda. Sebagaimana sabda beliau berwasiat kepada orang-orang beriman untuk berbuat baik kepada pemuda. Karena kenapa kan kata Nabi Muhammad? Karena pemuda itu memiliki hati yang lembut, hati yang baik, hati yang tulus. Aku berdakwah kata Nabi menyeru kepada jalan Allah ini, maka para pemuda menerima dakwahku. Tetapi orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang berumur ketika itu, mereka menolak dakwahku. Maka sungguhnya inilah pemuda ini memang ada sifat-sifat baik yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kalau kita menilik lebih jauh lagi ya, banyak sekali ya, seperti Ali bin Abi Thalib yang keberaniannya luar biasa menggantikan Nabi Muhammad ketika tidur, ketika orang Quraisy ingin membunuh beliau. Kemudian bagaimana Musa bin Umar yang menjadi duta pertama Islam yang mengislamkan kota Madinah ketika itu. Kemudian banyak sekali ada Khalid bin Walid yang menjadi pedang Allah, dan juga nantinya Islam ini estafet peradaban Islam itu juga dipegang oleh para pemuda ketika zaman Nabi, yaitu para sigornya gitu, para pemuda-pemuda seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Nah, mereka lah yang nantinya mengajarkan ajaran-ajaran dan Nabi Muhammad kepada para tabi'in. Nah, itu termasuk istri beliau, Aisyah. Istri Aisyah juga merupakan salah seorang istilahnya tempat para sahabat itu mengambil pendapat, mengambil ilmu, karena banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berlanjutlah ke zaman-zaman tabi'in, Imam Syafi'i 4 mazhab. Kemudian bagaimana ahlul hadis, nama ahlul hadis ya, kutub sittah itu. Kemudian berlanjut sampai Salahuddin Al-Ayyubi, para pemuda itu bagaimana bisa membebaskan membebaskan Palestina ketika itu. Kalau dari sejarah, Salahuddin bisa menaklukkan Palestina itu bukan semata-mata karena Salahuddin saja. Salahuddin itu hanya seorang yang memimpin generasi ketika itu untuk membebaskan kota Palestina. Itu dimulai dari Imam Ghazali yang menulis buku Ihya Ulumuddin, mentazkiyah seluruh generasi ketika itu. Kemudian Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat madrasah-madrasah untuk orang-orang belajar.
Kemudian setelah itu baru Salahuddin yang memimpin generasi-generasi terbaik itu untuk membebaskan Palestina. Kemudian kita tahu Muhammad Al-Fatih yang telah membebaskan Konstantinopel, dan beliau juga adalah pemuda. Semua yang kita sebutkan tadi adalah pemuda yang luar biasa. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel, pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, kemudian pasukannya adalah pasukan terbaik. Jadi memang benar-benar bukan hanya peran pemimpinnya saja, tapi peran rakyatnya semuanya, tentaranya ketika itu pemuda-pemudanya bersemangat. Dan golongan tuanya pun bersemangat untuk menyiapkan generasi-generasi mudanya agar cemerlang ketika itu. Dan bagaimanakah generasi muda ini berhasil dibina menjadi luar biasa seperti sekarang? Nah itulah dengan Al-Quran Karim. Dengan Al-Quran Karim. Bagaimana kata Umar bin Khattab, ditinggikannya derajat suatu kaum itu adalah dengan Al-Quran, dan diturunkannya derajat suatu kaum juga dengan Al-Quran. Kegemilangan generasi ketika itu adalah karena dekatnya dengan Al-Quran. Apa sih fadilah Al-Quran ya? Kok bisa sangat luar biasa seperti itu? Maka mungkin kita akan mengupas fadilah-fadilah Al-Quran yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu dan memilihnya. Maka banyak sekali planet. Di tempat kita tinggal, bumi. Ya Allah pilih bumi untuk tempat kita tinggal. Dan Al-Quran ini Allah muliakan dari kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana ada ulama yang mengatakan, jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Maka jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar malam yang paling mulia di antara semua malam-malam yang lain. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini di hari Jumat. Maka Allah jadikan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di dalamnya. Dan menjadikan bulan Ramadan bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Luar biasa. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi Muhammad Nabi dan Rasul yang termulia dari Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Maka dari semua manusia. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini kepada umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan umat Nabi Muhammad umat yang terbaik antara umat-umat yang lain. Maka ini juga sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ya, kalau tidak salah. Tu khairukum man ta'allama al-Qur'an. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Kemudian ikhwah sekalian, ikhwah wa akhwati fillah, yang kedua adalah ini adalah salah satu amalan yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Maka sahabat pernah mewasiatkan kepada para tabi'in, katanya, wahai saudaraku, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kau mampu. Dengan apa itu? Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kitabnya, membaca Al-Quran, membaca kalamnya. Karena itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu banyak para sahabat dan tabi'in semuanya itu ingin meraih cinta Allah dengan membaca kalamullah tadi, membaca Al-Quranul Karim. Kemudian berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kata beliau, keutamaan Al-Quran dibandingkan seluruh perkataan yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Hadis riwayat Ahmad. Maka sangat luar biasa gitu ya. Kita dibandingkan Allah itu tidak ada apa-apanya. Kita fuqara wa wallahul ghani. Jadi memang benar-benar Al-Quran ini adalah suatu yang mulia yang Allah turunkan kepada
kita umat Islam sekarang. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Katsir bagaimana umat Islam ini bisa menjadi umat Islam ini bisa menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu, kata beliau, salah satunya adalah keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Maka kita ini termasuk kaum yang umurnya pendek, 60 tahun, 63 tahun atau bisa mungkin lebih ya. Atau mungkin malah kurang kita hidupnya. Nah, dibanding umat-umat yang dahulu nyampe 1000 tahun umurnya, amalnya banyak gitu. Tetapi kalau pilih umat ini jadi umat yang terbaik. Kata beliau salah satunya adalah karena keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka Allah turunkan Al-Qur'an ini, kami turunkan Al-Qur'an ini kata Allah, dan kami juga yang menjaga Al-Qur'an ini. Maka Al-Qur'an ini dalam tafsir Ibnu Katsir memang benar-benar akan terjaga sampai hari-hari kiamat nanti. Terjaga dari kepalsuan, terjaga dari gonta-ganti dengan tangan manusia, seperti itu, seperti Injil mungkin ya yang kita tahu, Bible atau Injil nyebutnya ya. Pokoknya kitab-kitab umat yang lain, kitab-kitab agama yang lain itu sudah ada revisi tahunan lah, ada apa, pokoknya berganti-ganti. Maka saya teringat dengan kisah Ahmad Dedat. Kalau ada yang tahu Ahmad Dedat? Oh, Ustaz. Tahu Ustaz, siapa Ustaz? Gurunya ini siapa? Zakir Naik. Gurunya Zakir Naik ya. Insyaallah beliau. Jadi beliau pernah berdebat dengan salah satu pastor terkenal juga ketika itu tentang mana yang lebih asli, Al-Quran atau Injil itu. Jadi ketika di acara beliau memperlihatkan suatu slide, ada tulisan Injil di situ, tulisan di Bible. Kemudian diperlihatkan kepada seluruh pastor, ada ketua gereja, semuanya lengkap lah orang-orang Nasrani ketika itu, diperlihatkan kepada mereka, apakah ini ada di kitab kalian? Kata Ahmad Dedat. Mereka pun pucat, ada yang keringatan gitu ya. Gak tahu, ada salah satu pastor yang mungkin rajin baca ini ya, kitabnya ya. Sepertinya ada katanya. Terus kata Ahmad Dedat, saking luar biasanya beliau ya, kecerdikan beliau, ya benar, ini saya ambil dari Injil. Tapi sebelum saya naik panggung, saya tambah dulu 5 kalimat dari kata-kata saya sendiri. Nah, gitulah. Jadi kalau saya tambah sekarang saja kalian tidak tahu kalau ini sudah dipalsukan gitu kan. Nah, apalagi sekarang gitu kan sudah banyak campur tangan. Berarti udah agak asli lagi gitu Injil. Nah, tentang Al-Qur'an kalau kita tahu ya, misalnya kita tulis dengan harokat yang salah aja ya, innallah jadi innallahu, atau mungkin ada kalimat yang salah, pasti banyak hafiz Quran yang ribut. Ya kan? Yang orang hafal Quran pasti tahu gitu. Ini salah, ini gak benar gitu kan. Nah, jadi Al-Quran benar-benar Allah jaga. Dan kalau kita lebih tadaburi ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu berarti Allah menjaganya dengan perantara orang-orang yang menghafalnya terus-menerus dari generasi ke generasi. Maka ketika kita menjadi seorang hafiz Quran, maka selainnya itu adalah kita adalah orang pilihan Allah, yang Allah pilih untuk menjaga kalamnya. Dan ini sungguh fadilah yang luar biasa. Orang yang Allah percaya untuk menjaga kalamnya gitu ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Allah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Sebenarnya yang tadi ya, banyak hafiz Quran, sementara kitab yang lain tidak ada yang hafal gitu ya, secara letterlek, secara huruf per hurufnya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Maka telah sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingat, maka adakah orang yang mau menghafalnya tadi. Dan ini yang luar biasanya Ustaz. Jadi Allah itu kalau menunjukkan menyebutkan ayat satu kali mungkin ya. Nah itu kita saja sudah wajib untuk meyakininya. Dalam Al-Quran itu setiap ayatnya harus kita yakini ini benar. Tidak boleh kita berkata ini salah.
untuk membatalkan akidah kita. Maka Allah sebutkan kemudahan Al-Quran untuk dihafal itu sampai 4 kali. Ya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, itu di surat Al-Qamar ya. Maka kalau Allah mengulang-ulang ayat dalam Al-Quran, berarti itu ada sesuatu yang penting gitu loh. Nah tadi berarti benar-benar Allah takkid gitu ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar mudah gitu loh. Bisa kalian menghafalnya gitu. Tapi asalkan kalian mau, asalkan kalian memberikan waktu untuk menghafal tersebut. Ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi barang siapa yang berusaha menuju jalan-jalan kami, maka akan kami bimbing. Jadi bagaimana kita memang meniatkan diri kita untuk menghafal Al-Quran, membuat program untuk menghafal Quran, mengkhususkan waktu membaca atau menghafalnya. Nah, orang yang telah berusaha tadi, insya Allah akan Allah bimbing dalam menghafal Al-Quran tersebut. Itu fadilahnya. Kemudian fadilah berikutnya, bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan bagi segala sesuatu ya. Jadi secara umum garis besarnya, sebagaimana disebutkan, tibyana likulli syai', jadi penjelasan atas segala sesuatu Al-Quran. Dan juga ini adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Abdullah bin Abbas lewatkan bahwa siapa yang memakai Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi untuk hidupnya, untuk menjadi manhaj dalam kehidupannya, maka dia tidak akan tersesat. Itu yang berikutnya. Kemudian Allah cerdaskan otak-otak para penghafal Al-Quran ya, sebagaimana kita lihat banyak. Mungkin kita bisa searching di Google atau menonton film tentang orang hafiz Quran, ada orang yang cacat mungkin, ada yang buta dan lain-lainnya. Allah berikan taufik kepada mereka untuk menghafal Al-Quranul Karim. Allah mudahkan. Kemudian Al-Quran ini menambah keimanan bagi orang yang beriman. Bagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Jadi ketika zadu imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan kepada orang-orang beriman, maka mereka itu merasa gembira dengan Al-Quran tersebut dan bertambah iman mereka. Nah, sebaliknya, kalau orang yang memiliki penyakit hati atau penyakit nifak, maka apa sih ini katanya? Apa sih manfaatnya gitu loh? Maka bertambah penyakit dalam hati mereka dan mereka akan mati dalam keadaan yang tidak beriman. Itu fadilahnya lagi. Kemudian bagaimana Al-Quran ini juga Allah katakan fihi hudaw wa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang beriman. Maka Al-Quran ini ada Syafi'i ya, pengen ikut juga. Jadi makanya Al-Quran ini juga menjadi penyembuh bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati gitu ya, mungkin dia ada hasad dalam dirinya, ada dengki, ada iri dan lain-lainnya. Maka Al-Quran ini kata Allah sejatinya adalah penyembuh dari segala penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Dan juga bukan hanya penyakit secara batin saja, tapi penyakit secara zahir juga bisa disembuhkan oleh Al-Quran ini. Beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah membacakan Al-Fatihah di sebuah gelas yang berisi air, kemudian diminumkan kepada sahabatnya, kemudian menyembuhkan penyakit yang diderita oleh para sahabat tersebut. Ini adalah syifa. Kemudian fadilah berikutnya, Al-Quran ini adalah Al-Quran ini ketika kita membacanya pahalanya sangat besar ya. Jadi sebagaimana dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha
La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamu harfun, wa mimun harfun. Jadi bagaimana setiap dari huruf Al-Quran itu mengandung pahala. Malah pahala 10 kali lipat ya. Luar biasa. Dan seorang penghafal Al-Quran banyak sekali pahalanya. Kalau kita logikakan saja, pasti ketika menghafal itu tidak mungkin menyebutkan alif lam mim, udah selesai gitu ya. Pasti mereka itu ketika menghafal alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi, sampai hafal gitu ya. Mungkin 10 kali, 20 kali diulang. Bayangkanlah berapa banyak kebaikan yang mereka dapatkan setiap kali membaca Al-Quran tersebut. Apalagi ini di bulan puasa ya. Apalagi di bulan puasa, Ustaz, nambah berkali-kali lipat lagi pahalanya. Kemudian Al-Quran ini kata Rasulullah SAW menjadi syafaat kelak di akhirat. Jadi kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi Al-Quran ini nanti pada hari kiamat akan datang dan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang kita tahu ikhwah sekaliannya, di hari kiamat kelak likulli imri'in minkum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ummi wa abi, pokoknya antara suami istri, bapak ibu, teman, semuanya itu seperti tidak kenal gitu loh, tidak peduli, karena ketika itu mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan amalannya masing-masing. Mereka cemas dengan pertanggungjawaban amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Nah, sementara Al-Quran kelak, ikhwati fillah, dia akan menjadi syafaat pembela kita di hari kiamat kelak. Ada riwayat hadis menyebutkan Al-Baqarah dan Ali Imran nanti ketika di akhir akan menjadi awan-awan yang menaungi pembacanya, penghafalnya dari panasnya matahari ya. Ketika itu matahari cuma sejengkal gitu ya. Maka para hafiz Quran akan Allah lindungi. Dan nanti Al-Quran ini juga akan membimbing para pembacanya, para penghafalnya sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis fadilah berikutnya, tingkatan surga itu sejalan dengan apa yang sering dia baca di dunia. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta tartilun fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi ulama menyebutkan, jadi ketika nanti kita masuki surga, maka Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Terus baca dengan tartil, terus baca gitu ya. Sampai kata para ulama, nanti kita sudah sudah berada di tingkatan tertinggi di surga, yaitu di surga Firdaus. Dan Al-Quran belum habis kita baca, karena Al-Quran banyak ya. Setiap kita baca naik, nanti tiba-tiba kita sudah berada di surga Firdaus, kemudian Allah mengatakan, cukup, ini tempat. Jadi benar-benar Allah jadikan Al-Quran ini sebagai ini juga penentu tingkatan surga kita kelak, gitu loh. Jadi jangan kita sia-siakan waktu di dunia ini dengan tidak membacanya, gitu ya. Kemudian kenikmatan yang setelah tingkatan surga tadi juga akan diberikan mahkota kepada dirinya dan kepada orang tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Kemudian tidak sampai situ saja, Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu Allah berikan pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi seorang hafiz ini. Maka kata Allah pun, aku meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Quran tersebut, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Itu kembalian yang sangat luar biasa ya. Ketika kita di surga kelak, bukan hanya tingkatan surga, tapi kita juga diberikan mahkota. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada
orang tua kita, ikhwas sekalian. Hadis satu lagi menyebutkan Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada para penghafalnya, kamu kenal saya? Kata Al-Quran. Sayalah, kata Al-Quran, yang membuat kamu begadang, tidak tidur di malam hari. Al-Quran. Sayalah yang membuat kamu kehausan di siang hari untuk membaca saya, kata Al-Quran tersebut. Kemudian Allah letakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kata orang tuanya. Kemudian dijawab oleh Allah SWT, karena anakmu belajar Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Itulah fadilah-fadilah yang luar biasa ya, yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, ini Ustaz, mungkin kan tentang banyak fadilah nih, kira-kira yang sudah dirasakan pribadi kemuliaan Al-Quran yang berdampak untuk pribadi, keluarga, apa sih kira-kira, ada nggak kira-kira? Kalau untuk pribadi ya mungkin kemudahan-kemudahan, kemudahan dalam mencapai sesuatu mungkin ya. Jadi yang mungkin sebelumnya dirasa sulit gitu loh, masuk ke Madinah ini alhamdulillah. Ini benar-benar kemarin tuh bahasa Arab nggak bisa gitu ya, benar. Jadi kalau ketika dengan Al-Quran, semuanya apapun yang kita inginkan itu terasa mudah gitu ya? Iya, terasa mudah. Masya Allah. Jadi apapun cita-cita kita, kalau kita memang serius awal pertamanya untuk Al-Quran dulu, jadi cita-cita yang lain pun Allah akan mudahkan untuk mendapatkannya gitu ya? Ya, insya Allah itu benar. Itu juga bagaimana para sahabat dulu kan ya, pada para tabiin kan ya. Memang dasarnya di awal itu diberikan Al-Quran dulu kan. Ketika itu mereka baru setelah itu menghafal hadisnya mudah, urusan dunia dimudahkan gitu kan. Ya kan sekarang kan banyak nih, ya kan banyak disusahkan gitu kan. Tugas ini, tugas itu, sehingga nanti kan apalagi generasi kita ya, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita nanti gitu kan, sehingga Al-Quran itu menjadi sampingan gitu. Nah ya itu sebenarnya bagaimana kalau kata Allah kan orang yang mengurus akhiratnya maka akan Allah mudahkan dunianya kan ya. Jadi memang kalau kita memperbanyak amalan akhirat ya, apalagi membaca Al-Quran, maka insya Allah akan Allah mudahkan gitu loh. Walaupun kelihatannya sulit, tapi Allah tanamkan seperti kekuatan gitu, seperti kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi ini ya, mungkin Ana bilang dulu ke yang nonton ya, mungkin para bunda dan ayah bunda semua ini. Jadi gimana ketika mendapatkan kemuliaan Al-Quran ini, surat Afdan ini, bunda semuanya, ya dulu di tahun 2013, ya itu bahasa Arab belum bisa, hafalan masih 1 juz 2 juz gitu. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Nah, karena niatnya untuk terus dekat dengan Al-Quran, sehingga Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan semua cita-citanya. Yang darinya nggak bisa bahasa Arab, yang tadinya cuma berapa juz doang, sekarang itu mendapatkan beasiswa, sudah nikah pula gitu kan, dan sekarang sudah di Madinah. Masya Allah. Jadi kalau kita itu bersama Al-Quran, anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, semuanya Allah akan berikan untuk dunianya. Masya Allah banget. Iya. Nah sekali juga memang terasa mungkin di keluarga Ustaz ya. Jadi nggak tahu kenapa tuh mungkin waktu SMP atau SMP waktu SMA awal-awal itu ketika memang belum terfokus dengan Al-Quran saja, maksudnya mungkin dengan keluarga itu biasa-biasa aja Ustaz. Mungkin ya kayak keluarga biasa lah. Tapi memang ketika lebih dekat dengan Al-Quran itu ketika kan ya asrama Ustaz ya. Jadi pas pulang itu kerasanya tuh kok kayaknya orang tua lebih sayang. Kayaknya adik-adik tuh lebih sayang.
Jadi terus kayaknya keinginan kita tuh mau apa tuh dipenuhi oleh orang tua gitu. Jadi ketika itu mau beli apa, mau beli HP kalau nggak salah, tiba-tiba dibeliin. Iya, iya. Karena ketika itu tuh Tanpa sulit gitu meminta ya. seperti itu. Ya tanpa minta, tiba-tiba ketika diajak ke mall ngeliat HP terus ditawarin malah mau HP ini ya. Nah, langsung sekarang karena waktu ya, karena sekarang ini mungkin sedikit cerita bagaimana pengalaman menghafal Quran itu. Pengalaman menghafal Al-Quran ya. Jadi di awal itu mungkin kalau waktu SD SMP itu belum niat banget ya, emang cuma target-target dari sekolah aja. Jadi SD dapat 1 juz, SMP dapat 1 juz, jadi 2 juz. Kemudian nggak tahu ya, kayak Allah tanamkan keinginan gitu untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Nah itu di kelas SMA kelas 10 itu belajar tahsin dulu sih, tahsin. Jadi yang lama tuh emang tahsin sampai 1 tahun awal itu mungkin cuma tahsin, belajar tajwid karena ya tahsin, karena waktu SMP itu bacanya kacau gitu panjang pendeknya. Ya katanya udah hafal 2 juz tapi pas dicek itu panjang pendeknya nggak bener, belum tahu mat, belum tahu guna dan lain-lainnya. Nah sepanjang SMA itu akhirnya belajar tahsin 1 tahun, alhamdulillah nambah sekitar 2 juz lah. Selain belajar tahsin dan nambah 2 juz jadi 4 juz. Kemudian waktu kelas 11 itu nah baru tuh mulai percepatan ketika emang pondasinya tuh di tahsin. Jadi ketika kalau tahsin sudah bagus, bacanya enak, jadi ngafal lebih mudah juga. Jadi kalau seandainya bacaannya belum bagus, jangan dulu menghafal gitu ya. Iya, kalau disarankan oleh banyak ustadz kayak gitu, Ustaz. Jadi disarankan tahsinnya dulu baru menghafal. Mungkin nggak apa-apa menghafal tapi surah-surah pendek gitu. Tapi sambil talaki juga, bukan disuruh ngafal bener-bener gitu. Atau kalau disuruh ngafal benar-benar didengar dulu bacaannya udah bener atau masih salah gitu. Karena ada kata ustaz juga kalau misalnya ngafalnya salah nanti merembesnya salah-salah terus gitu. Kalau dari ngafal aja salah gitu kan. Kemudian kelas 11 itu ngafal lagi. Alhamdulillah sampai selesai kelas 11 itu 1 tahun dapat 6 juz. Jadi 10 juz. Nah, itu berkat kehadiran salah satu ustadz yang luar biasa itu. Masya Allah ya. Barakallahu lahu. Insya Allah itu. Barakallahu lahu. Berkat motivasi dan lainnya ada 6 juz selesai jadi 10 juz. Kemudian kelas 12 nambah lagi 6 juz jadi 16 juz. Nah ketika itu belum selesai Al-Qur'annya, masih sisa sekitar 14 juz lagi. Jadi akhirnya pergi ke salah satu pondok di Bogor, namanya Fityatul Islam. Nah di situ baru 1 tahun nyelesain, enggaknya 1 tahun, 8 bulan menyelesaikan sisa 14 juznya. 8 bulan. Susahnya di mana saat menghafal Quran itu? Susahnya sebenarnya apanya ya? Kalau ngafalnya mudah, Ustaz. Murojaahnya mungkin, Ustaz. Lupanya cepat. Tips-tipsnya mungkin, tips-tipsnya. Tips-tipsnya ya mungkin tips dari para ulama juga. Jadi sebelum emang membaca Al-Quran itu kalau bisa, kalau Al-Quran kitab suci ya, jadi kalau bisa kita mensucikan diri kita dulu. Jadi kita berwudu kalau bisa, berwudu. Kemudian sebelum baca Al-Quran itu tarik nafas dulu. Kemudian kita ikhlaskan niat kita khusyukkan diri kita. Nah kemudian baru menghafal. Nah kemudian ketika menghafal fokus, jangan tergoda hal lain. Kalau temannya main bola atau apa gitu ya, atau diajak jajan misalnya kita emang punya target. Nah kalau bisa kita penuhi target kita dulu, baru ke hal-hal lain itu loh. Dan istiqomah sih, harus istiqomah gitu. Harus istiqomah, kalau kita sudah punya program target, disiplin. Karena memang kalau kata ulama itu kan, kalau orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk ilmu aja kan dia nggak dapat kecuali setengahnya gitu ya. Apalagi orang yang nggak memprioritaskan hidup mereka untuk ilmu tadi, untuk Al-Quran kan, tidak membuat waktu khususnya dan lain-lainnya gitu. Kesannya gitu sih. Dan banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Kemudian minta doa orang tua, jangan lupa. Seminggu sekali, kalau misalnya di pondok mungkin seminggu sekali nelfon orang tua, atau kalau bisa
berapa hari sekali telepon gitu loh. Kalau mau tasmi misalnya mungkin di pondoknya ada ujian 5 juz, misalnya 10 juz, terus mau ada ujian seperti itu minta doa orang tua. Karena memang doa orang tua itulah yang insya Allah cepat gitu diijabah. Benar. Gitu, Ustaz. Oke, ya mungkin karena waktu yang sedikit ini. Kalau ada pertanyaan dari bunda semuanya yang masih ini ya silakan aja karena kita ini bentuknya langsung aja gitu. Jadi mungkin terakhir Ustaz closing lah ya, nasihatin untuk generasi muda agar lebih dekat dengan Quran. Ya, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi, memang berdiri kokohnya generasi itu ketika bersama dengan Al-Quran, gitu loh. Kuatnya, kokohnya, tidak tergoyahkan itu dengan Al-Quran. Dan jatuhnya itu ya tadi dengan jauhnya dari Al-Quran, dengan tidak membulikan Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kan, ya wailata laitani yang Al-Quran mahjuro itu kan, yang tidak membulikan Al-Quran, maka itu tadi itulah yang membuat jatuhnya suatu generasi. Dan memang ya mesti kita mulai untuk mendekat terhadap Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Salah satu yang Allah berikan eventnya untuk kita mendekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran mungkin adalah Ramadan ini, Ustaz. Benar. Jadi Ramadan ini memang ketika datang bulan Ramadan itu para Nabi Muhammad itu berbahagia menyambutnya, para sahabat berbahagia. Dan memang berlomba-lomba untuk tadi membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Jadi jadikanlah Ramadan ini latihan gitu loh, agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kadang kan gini bilang anak-anak muda itu ya kan, dulu ketika sekolahnya lagi aktif-aktif nih nggak ada pandemi gitu kan, itu mungkin alasannya sibuk bersama Quran, sibuk dengan tugas-tugas yang pelajaran. Sekarang Allah berikan kemudahan nih di rumah aja gitu kan. Nah, apakah alasan lain lagi yang akan muncul dari generasi-generasi selanjutnya? Sehingga gini, dari kita mungkin penutup gitu ya, benda semuanya yang masih sempat menyaksikan. Terkadang kita banyak alasan aja gitu untuk menjauh dari Al-Quran. Dan ketika kita punya alasan saat itu, mungkin hari ini nih kita ingin baca Quran. Atau mungkin kita nanti sore sudah siap kita niatkan untuk menghafal Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan saat itu kita tidak ingin dekat dengan Quran nih. Mungkin kita ada amalan lain, pekerjaan lain gitu kan, atau tugas lain pada saat itu. Secepatnya kita harus mengevaluasi kira-kira Allah sayang nggak nih sama kita, Al-Quran ini sayang nggak sama kita. Kenapa setiap kita ingin dekat dengan Quran, kenapa setiap kita ingin baca Quran, ternyata Al-Quran itu seakan-akan menjauh. Nah, itu menjadi perundingan kita bareng-bareng untuk muhasabah kita bareng-bareng. Mudah-mudahan generasi kita semakin baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, khususnya untuk ini ya bulan puasa ini seharusnya ditargetkan benar-benar gitu saatnya, minimal anak-anak kita anak-anak kita ya, generasi kita itu minimal, atau ayah bunda semuanya itu minimal 1 juz sehari ya nggak ya? Jadi bisa insyaallah kalau 1 juz 1 hari itu gitu ya. Oke, Ustaz, itu mungkin itu saja Ustaz. Afnan, barakallah ya atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa hadir kembali ya. Ada minggu depan ya. Karena nanti banyak kajian-kajiannya, salah satunya setiap hari Sabtu ini. Itu kan kita khusus anak-anak muda aja gitu ya. Nah, terima kasih semuanya atas sampai detik ini masih membersamai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat pada semuanya. Ya, dengan keadaan seperti ini kita berdoa sama-sama para Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita lebih dekatkan dengan Al-Quran insyaallah. Dan karena kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran itu menjadi syafaat kita bahkan di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian dari kita, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Zat, jazakallah khairal jaza. Ya, afwan Zat. Salam untuk Syafi'i di sana. Ya. Antum harus cepat pulang. Salam untuk Arslan Zat. Arslan ya? Iya, cepat pulang lihat Arslan gitu ya. Iya. Jazakallah ya.
Kita cukupkan Ya ya. Ustaz, baik Ustaz.